Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada sore hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga pada sore hari ini kita bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh podcast Miftah MTSN Gresik dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang menunjukkan kita ke jalan kebenaran yakni agama Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan ngaji bareng dengan membaca kitab Nashihul Ibad makalah yang ke-19, yaitu tentang 10 golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama menyimak makalah atau bab yang akan disampaikan pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatut tasi'ata asyrata, utawi dawuh kang kaping 19. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyrata nafarin, utawi 10 golongan, layak balallahu taala, iku ora bakal nerima sapa Allah taala salatahum ing salate asyratu nafarin. Jadi kita semua tahu bahwa sholat adalah merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Maka dari itu dalam menjalankan atau melaksanakan sholat harus betul-betul dilakukan dengan baik dan benar. Begitu juga dengan diri kita, kita harus bebas dari hal-hal atau tingkah laku yang bertentangan dengan syariat Islam, dengan harapan sholat kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makalah yang ke-19 ini menjelaskan bahwa 10 golongan yang tidak diterima sholatnya oleh Allah adalah: nomor 1, rajulun, wong lanang, sholat kang sholat sapa rajul, wahidan hale ijen, ai munfaridan tegese ijen, bi ghairi qiraatin, kelawan tanpa maca Fatihah. Jadi yang pertama, sholat yang tidak diterima oleh Allah adalah seorang laki-laki yang sholat sendirian atau munfarid tanpa membaca surat Al-Fatihah. Wattafaqal imamu Abu Hanifata, lan sepakat sapa Imam Abu Hanifah, wa ashabuhu, lan pira-pira murid Abu Hanifah, wal imamu Malikun, lan Imam Malik, wal imamu Ahmadu bin Hambalin, lan Imam Ahmad ibnu Hambal radhiyallahu anhum, ala sihhati sholati, ing atase sae sholate makmum, ala sihhati sholatil makmumi, ing atase sae salate makmum, bi ghairi qiraatihi, kelawan tanpa oleh maca sapa makmum syai'an ing suwiji-wiji minal Fatihati, saking Fatihah. Ada kesepakatan dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, yaitu Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, bahwa sholatnya makmum atau sholat yang berjamaah yang mengikuti imam, maka hukumnya atau sah diterima oleh Allah walaupun tidak membaca surat Al-Fatihah.
Warajulun yang nomor 2, warajulun lan wong lanang layu addi kang ora nekaake sapa rajul az-zakata ing zakat. Ai la yukhriju tegese ora ngetokaken sapa rajul ma ing barang yajibu kang wajib ikhrajuhu apa ngetokaken ma minal amwali bayane pira-pira bondo az-zakati kang bangsa zakat ila mustahaqihi marang wong kang duwe hak ing ma. Jadi zakat golongan yang tidak diterima sholatnya oleh Allah yang ketiga adalah seorang yang tidak mengeluarkan zakat. Yang dimaksud adalah tidak mengeluarkan kewajibannya atau zakat bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditentukan kepada orang yang berhak menerima zakat. Qala Allah Ta'ala, dawa sapa Allah Ta'ala, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata fasammahumullahu mongko ngarani ing alladzina la yu'tuna sapa Allahu Allah musyrikina ing wong musyrik. Sesuai dengan firman Allah yang di atas tadi bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat maka termasuk golongan orang-orang yang musyrik atau syirik. Yang keempat, warajulun lan wong lanang ya ummu kang ngimami sapa rajul kauman ing kaum wahum hale utawi kaum lahu maring rajul karihuna iku geding kabeh. Jadi yang keempat, salat yang tidak diterima, golongan orang-orang yang tidak diterima salatnya adalah orang yang menjadi imam di suatu kaum tetapi dia dibenci oleh kaum tersebut. Kebencian kaum tersebut bukan alasan karena mungkin imamnya terlalu lama membaca ayat atau sujudnya terlalu lama atau rukuknya terlalu lama, bukan, tetapi karena imam tersebut sering melakukan perbuatan dosa atau imam tersebut jahil atau bodoh, kurang fasih dalam membaca Al-Quran. Yang keempat, warajulun lan wong lanang mamlukun kang dimiliki abikun tatur kang memiliki aisahsun tegese wong siji rokikun kang dadi budak dakaron iku lanang akana ana sapa saksun au unsa utawa wadon haribun kang lumayu min sayyidihi saking bendorone saksun. Jadi yang nomor 4, sholat yang tidak diterima oleh Allah adalah seorang laki-laki atau budak yang lari dari tuannya. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ida abata tatkalane minggat sapa al abdu kawula atau budak lam tuqbal mongko ora den terima lahu keduwe abdun apa salate salat. Jadi jelas bahwa budak yang melarikan dari tuannya maka salatnya tidak diterima oleh Allah. Zaman sekarang mungkin sudah tidak ada perbudakan, ini pada zaman Nabi Muhammad SAW. Wa fi riwayatin lan ing dalam suwiji riwayat faqat mongko temen-temen kafara kufur sapa abdun hatta yarji'a sehingga kembali sapa abdun. Jadi di lain riwayat juga dikatakan bahwa seorang abd yang lari dari tuannya maka dihukumi kafir sehingga ia kembali kepada tuannya. Yang nomor 5, warajulun lan wong lanang syaribun kang ngombe al khamri ing arak mudminun kang ngelanggengi.
Jadi yang kelima adalah orang yang minum khamr atau pemabuk. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ijtanibu, becik ngedo sira kabeh al khamra ing arak, fa innaha mongko setuhune khamr iku ummul khabaisi. Pokoke pira-pira lelakon kang jember atau lelakon kang ala. Jelas bahwa minuman khamr itu adalah merusak tubuh kita. Juga bisa membawa kehancuran dalam kehidupan, baik kehidupan di akhirat maupun kehidupan di dunia. Di dunia misalnya, dengan dia mengkonsumsi khamr, orang bisa membawa kehancuran bagi dirinya dengan melakukan kejahatan, yaitu membunuh, berzina, mencuri, dan lain-lain. Sedangkan di akhirat nanti jelas dia akan mendapatkan balasan, yaitu masuk ke dalam neraka. Yang keenam, wamro'atun lan wong wadon batat kang nginep sapa imro'ah atau turu sapa imro'ah, wa zaujuha hale utawi bojone imro'ah, sakhitun iku bendu alaiha ing atase imro'. Jadi yang keenam, salat yang tidak diterima, golongan yang tidak diterima salatnya oleh Allah adalah seorang istri yang tidur dengan suaminya, kemudian suaminya dalam keadaan marah. Marahnya itu dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh agama, karena sang istri tadi tidak memenuhi kewajiban sebagai istri, atau dia tidak taat kepada suaminya, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama Islam. Qala alaihi salamu, dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satun utawi wong telu la yubalullahu iku ora diterima sapa Allah lahum keduwe aladi apa salatan ing salat, wala tas'adu lahum lan ora munggah apa salat lahum keduwe salasa ila samai marang langit. Jadi ada 3 golongan yang tidak diterima oleh Allah salatnya dan tidak sampai kepada langit. Apa saja? Asyakronu, suwiji wong kang mendem, hatta yashuwa, sehingga waras sapa abdun, wal mar'atu lan wong wadon, asakhitu kang bendu alaiha ing atase imra' sapa zaujuha bojone, bojo lanange, wal abdu lan budak, al abiku kang minggat, ala maulahu ing atase bendorone abet, hatta yarji'a sehingga bali sapa abet, fayadoa mongko nyeleh sapa abet yadahu ing tangane abet, fi yadi ing dalem tangane pira-pira bendoroe, mawalihi bendoroe abet. Jadi menurut riwayat yang lain ada 3 orang yang tidak diterima sholatnya dan tidak sampai ke langit adalah 1 orang yang suka mabuk atau orang mabuk sehingga dia sehat kembali. Yang kedua adalah wanita yang tidur dengan suaminya dalam keadaan atau suaminya pada waktu itu marah sampai dia minta maaf kepada suaminya. Yang ketiga adalah abet yang lari dari tuannya sehingga ia kembali. Yang nomor 7, wamro'atun khurratun, wamro'atun lan wadon, khurratun kang merdeka, tusalli kang salat sapa wadon, bi ghairi khimarin kelawan tanpa mukena atau tanpa tutup kepala. Jadi yang ke-7 golongan yang tidak diterima oleh Allah sholatnya adalah wanita yang ketika sholat dia tidak menggunakan mukena atau dia tidak menutup aurat. Nah, auratnya wanita adalah kita tahu sendiri mulai anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan tapak tangan. Wa huwa utawi khimar
saubun utawa iku pakaian tuhoti kang nutupi bihi kelawan saub sapa almar'atu wadon roksaha ing sirai mar'ah. Jadi jelas kalau kita sholat sebagai wanita harus betul-betul sesuai dengan aturan menutup aurat yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ke-8, wa akilu riba lan wong kang mangan riba. Riba itu artinya tambah atau penetapan atau melebihkan jumlah pinjaman saat mengembalikan berdasarkan yang sudah disepakati. Qala ba'duhum dawu sapa setengah ulama waroda wus teka anna akalata apa setuhune wong kang padha mangan riba iku yuksaruna den giring sapa akalur riba fi sifatil kilabi ing dalem sifate pira-pira asu wal hanaziri lan pira-pira celeng min ajli saking arahe rekodayane akalur riba ala aklir riba ing dalem mangan riba. Jadi jelas di dalam Islam, dalam Al-Quran bahwa hukumnya riba itu haram karena banyak merugikan orang lain, bahkan membuat orang itu tidak berdaya. Orang yang sudah susah tambah dikasih susah yang bertubi-tubi. Orang yang memakan riba kelak dikumpulkan di padang Arafah berbentuk anjing dan babi. Hal ini sebagai risiko atau rekayasa yang mereka kemukakan untuk menghalalkan riba. Jadi riba yang sudah dihukumi haram, sudah haram, tidak boleh direkayasa supaya menjadi halal. Jadi haram dalam agama Islam, dalam Al-Quran, riba tetap haram apapun keadaannya, apapun bentuknya. Kemudian yang ke-9, wal imamul jairu lan imam kang lacut atau imam kang nyeleweng atau pemimpin yang tidak adil. An Abi Dzarrin qala, diceritakan saking Abi Dzar qala dawuh sapa Abi Dzar sami tu mirengaken ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah yuja'u bakal den tekaaken bil wali sapa penguwasa yaumal kiamati ing dalem dina kiamat fayum badu bihi maka nuli den buang sapa wali atau penguasa ala jisri jahannama ing treteke jahanam fayur taju mongko den goncang bihi kelawan wali atau penguasa al jisru apa tertek irtajajatan kelawan sak goncangan laya beko kang ora kariminhu saking wali mafsilun apa ros-rosan illa angin ilang apa mafsil an makanihi saking panggonane mafsil. Jadi yang dikatakan imam yang nyeleweng atau imam yang tidak adil itu adalah pemimpin yang egois. Di antaranya adalah pemimpin yang egois, yang ingin mau menangnya sendiri, yang ingin kebahagiaannya sendiri tanpa memikirkan rakyatnya. Atau pemimpin yang dolim, tidak adil, atau pemimpin yang sesat.
Yang pemimpin seperti di atas yang sudah saya sebutkan itu menghancurkan seluruh tatanan sosial sehingga muncul beberapa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti banyak perzinahan di mana-mana, pornografi, kemudian di sana sini banyak orang yang melakukan korupsi, pembunuhan, dan lain-lain. Pemimpin yang model seperti itu adalah besok di hari kiamat akan berjalan di jembatan jahanam. Yang jembatan jahanam itu digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Tetapi kalau pemimpinnya itu taat, peduli kepada yang dipimpin, rakyatnya, maka pemimpin yang taat tersebut berjalan dengan lurus tanpa hambatan. Jadi goncangan yang terjadi di jembatan jahanam tidak berpengaruh sama sekali. Tetapi kalau pemimpin itu suka berbuat maksiat, seperti yang telah saya sampaikan di atas, pemimpin yang egois, pemimpin yang tidak adil dan sebagainya, maka dia akan dijerumuskan ketika dia berjalan di jembatan jahanam, akan dijerumuskan oleh Allah masuk ke dalam neraka jahanam. Sampai berapa tahun? Sampai 50.000 tahun. Bayangkan kita sekarang umur 50 saja sudah lama sekali. Ini sampai 50.000 tahun lamanya bagi pemimpin yang tidak adil atau semena-mena kepada rakyatnya. Yang nomor 10, yang terakhir, warajulun lan wong lanang latan hahu kang ora nyegah ing rajul apa salatuhu salati rajul anil fahsyai saking panggonan ala wal mungkari lan penggawe mungkar la yazdadu kang ora tambah sapa rajul minallahi saking Allah illa bu'dan angin ado. Jadi yang nomor 10, yang nomor terakhir, salatnya orang yang tidak diterima oleh Allah adalah seorang laki-laki yang salat tetapi masih melakukan perbuatan fahsya dan mungkar. Perbuatan fahsya itu adalah perbuatan buruk yang berhubungan dengan dosa besar seperti syirik. Sedangkan mungkar adalah segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama. Contoh membunuh dan sebagainya. Jadi itu akan menjauhkan seorang laki-laki kepada Allah semakin jauh. Ya, karena dengan perbuatannya itu walaupun dia sholat tapi dia masih sering melakukan perbuatan fahsya dan mungkar, itu adalah termasuk orang-orang yang tidak diterima oleh Allah sholatnya. Jadi kesimpulannya dari uraian di atas bahwa ada 10 golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Satu adalah orang yang sholat sendiri tanpa membaca Fatihah. Yang kedua, tidak menunaikan zakat. Yang ketiga, orang yang menjadi imam di suatu kaum tapi dia dibenci oleh kaum tersebut. Yang keempat, budak yang lari dari tuannya. Yang kelima, orang yang minum khamr atau pemabuk. Yang ketujuh, wanita yang sholat yang tidak menutup aurat. Kemudian yang ke-7 tadi ya, perempuan yang tidur dengan suaminya yang membuat suaminya marah. 8, orang yang makan riba. 9, pemimpin yang tidak amanah atau pemimpin yang nyeleweng.
10. Orang yang sholat tetapi dia masih melakukan perbuatan fahsya dan munkar. Dari uraian di atas mungkin kita bisa koreksi diri kita sendiri supaya kita menjadi yang lebih baik, ya, supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali di antara kita ada, di antara 10 ini ada yang mengenah kepada kita, maka marilah kita bersama-sama memperbaiki diri supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mendapatkan balasan nanti di akhirat, yaitu surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Tidak lupa barangkali ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.